Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengenalan Python dan implementasi dasarnya. Di sini ada saya, Muhammad Abdul Husni, terus Lukman, Gali Asadil dan Aldi Winata. Langsung aja materi pertama, pengenalan Python. Python diciptakan oleh pada tahun 1991 dengan tujuan menghadirkan bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam nama Python diambil dari acara komedi Monty Python Flying Circus, bukan dari kumpulan. Ini Python menjadi salah satu bahasa paling populer untuk web development, data science, dan instan buatan. Filosofi Python yaitu dikenal sebagai Zen Python yang menekankan solusi sederhana dan jelas. Salah satu prinsipnya, there should be one and probably only one obvious way to do it. Ini membuat Python sudah dipelajari bahkan oleh pemula. Keunggulan Python dibanding bahasa pemrograman lain. Yang pertama itu sudah dipahami pada pemula. Struktur sintaks Python menyerupai bahasa manusia, memudahkan pemula memahami logika pemrograman tanpa hambatan teknis. Yang kedua, data berkode lebih bersih, yaitu tidak menggunakan huruf awal, melainkan identitasi sebagai penanda blok kode sehingga membuat kode lebih rapi dan lebih jelas. Yang ketiga, ada multiguna dan adaptif, yaitu Python bersifat serbaguna, bisa digunakan untuk berbagai keperluan, pengembangan web, otomasi, analisis data, hingga kecerdasan buatan. Yang keempat, ada library lengkap, yaitu dilengkapi dengan ribbon library siap pakai yang mempercepat coding dan meminimalisir pembuatan funksi dari awal. Yang kelima, ada komunitas global aktif, yaitu dukungan komunitas luas memudahkan akses ke dokumentasi forum serta tutorial pemecahan masalah. Selanjutnya ada penggunaan Python dalam berbagai bidang. Yang pertama ada buat pengembangan web. Python mendukung perbuatan aplikasi web dinamis melalui framework populer. Contohnya ada Django, yaitu framework lengkap yang cocok untuk proyek besar dengan kebutuhan keamanan dan skalabilitas yang tinggi. Kedua ada Flash. Ini tuh lebih ringan dan fleksibel dan ideal buat proyek skala kecil hingga menengah. Yang terakhir ada data science atau machine learning. Berkat ekosistem pustaka yang kuat, itu menjadi andalan dalam analisis data dan kecerdasan buatan. Contohnya ada Keras, itu bisa mengelola dan analisis tabel. Kedua ada Kampi, bisa mendukung perhitungan matematis dan komputasi numerik yang efisien. Yang ketiga ada TensorFlow, yaitu bisa framework dari Google untuk membangun model AI dan deep learning secara modular. Ya, sekarang lanjut ke penggunaan Python dalam berbagai bidang. Yang pertama ada scripting atau yang juga otomasi. Di sini Python sering digunakan untuk otomasi tugas-tugas sehari-hari seperti memindahkan file, memproses data teks, atau berinteraksi dengan API. Yang di situ ada dua contoh ya. Dengan Python ini Anda bisa menulis script untuk menyelesaikan tugas yang berulang dan memakan waktu. Jadi ini kayak relapse gitulah ya. Dan yang kedua di situ ada contoh umum termasuk mengirim email secara otomatis, scraping website, dan juga pemrosesan batch file. Dan juga yang ketiga ada pengembangan game. Jadi dengan Python ini teman-teman semua bisa membuat game ya. Dengan konteks ada yang 3D, 2G, dan ada yang menggunakan C++. Itu jadi bahasa pemrograman itu menggunakan Python ya. Ya, lanjut ke slide yang ke-5. Di sini ada spesifikasi perangkat dan instalasi Anaconda ya. Buat teman-teman yang belum tahu Anaconda itu apa, jadi Anaconda itu seperti Jupiter lah ya, tapi ini lebih ikut ke semua halnya ya. Di situ apa aja sih persyaratan yang jadi minimal perangkat Anda untuk menjalankan Anaconda? Yang pertama itu ada sistem operasinya, menggunakan Windows 8.1 atau lebih baru macOS
10.10 atau lebih baru atau distribusi Linux yang didukung. Nah, yang kedua itu ada RAM. RAM-nya teman-teman minimal 2 GB dan disarankan 4 GB atau lebih untuk analisis data yang lebih kompleks ya. Kalau disarankan mungkin di atas 4 GB ya, itu lebih bagus ya. Dan yang ketiga ada ruang penyimpanan minimal 3 GB untuk instalasi dasar. Lebih banyak ruang diperlukan jika menginstal pustaka tambahan, karena menginstal pustaka itu butuh banyak banget untuk file-file lagi ya, mungkin beberapa MB atau beberapa giga, itu tergantung dengan download file yang kita butuhkan. Dan yang keempat ada prosesor. Prosesornya itu kita di sini kebanyakan menggunakan 64 bit ya, jadi udah gak gunain 32 bit lah, itu udah tinggal zaman. Prosesor yang didukung itu instruction SSE 2 ya. Lanjut. Nah, teman-teman buat yang belum tahu instalasi Anaconda, di situ ada banyak ya. Yang pertama itu langkahnya unduh Anaconda dulu melalui situs resmi, yaitu https://www.anaconda.com melalui browser. Lalu pilih tombol download, lalu sesuaikan versi Anaconda dengan sistem operasi yang digunakan. Mau Windows, macOS atau Linux itu bisa banget, tergantung dengan laptop teman-teman sekalian ya. Yang kedua ada langkah proses instalasinya. Nah, ini teman-teman tinggal ikutin aja. Setelah filenya diinstal, jadi itu tinggal install file seperti biasa lah. Nah, yang ketiga itu ada verifikasi instalasi Anaconda-nya. Cek versi Python. Setelah instalasi selesai, buka Anaconda Navigator atau jalankan Anaconda Prompt dengan perintah Python strip version. Nah, itu nanti bakal muncul tuh Python versi di laptop kalian itu cocoknya untuk versi berapa. Yang kedua, cek versi Conda-nya ya. Untuk memastikan Conda juga terinstall dengan benar, jalankan perintah Conda strip version ya, itu sama aja, jadi ngeliat version Conda-nya. Lanjut. Sintaks dasar Python. Komentar dalam Python. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan dalam kode program. Fungsinya adalah membantu pembaca memahami struktur, tujuan, atau logika dari bagian tertentu dalam program. Komentar ini tidak akan dijalankan oleh interpreter sehingga tidak mempengaruhi output program. Yang pertama ada komentar satu baris, itu ditulis dengan menggunakan simbol hashtag di awal baris komentar. Yang kedua biasanya digunakan untuk memberikan keterangan singkat pada satu perintah atau bagian kode. Contohnya seperti di gambar. Lalu ada komentar beberapa baris. Komentar yang terdiri dari lebih satu baris dapat dibuat menggunakan tanda kutip 3 atau tanda bintang, tanda kutip. Komentar jenis ini sering digunakan untuk memberikan penjelasan panjang, dokumentasi fungsi atau catatan tertentu dalam blok kode tertentu. Selanjutnya, variabel tipe data. Variabel adalah tempat penyimpanan nilai yang dapat digunakan di dalam program. Python secara otomatis mengenali tipe data berdasarkan nilai yang diberikan. Tipe data yang umum digunakan dalam Python seperti di gambar. Lalu ada B, operator aritmatika. Python mendukung operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, eksponensial, pembagian bulat. Di slide berikutnya itu ada kecabangan atau sebutan dalam bahasa Inggrisnya itu conditional statement. Python menggunakan pernyataan if, elif, dan else untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi if itu memeriksa kondisi pertama, lalu fungsi elif memeriksa kondisi lain jika kondisi sebelumnya salah atau tidak memenuhi target. Lalu yang ketiga, fungsi else, blok ini jalankan jika semua kondisi semuanya salah. Dalam contoh program itu ditetapkan adalah usia 20. Jika usia di atas 18 itu disebut sebagai dewasa. Elif atau memeriksa kondisi lain jika kondisi belum salah, itu usianya jika di bawah 12 itu hampir dewasa. Lalu yang else jauh sebelum 17 itu disebut belum dewasa. Lalu yang berikutnya pengulangan atau Python menurut instruksi utama for dan while.
ini slope, for loop digunakan untuk iterasi melalui elemen dalam list, tuple, string, atau objek yang dapat diiterasi lainnya. Dalam contoh program itu for I in range, maka program akan mengeluarkan outputnya dari 0 sampai 4 karena pengulangan. Lalu untuk while loop digunakan untuk menjalankan blok pada selama kondisi yang diberikan yang bernilai benar. Untuk slide berikutnya ada fungsi atau function. Fungsi adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu, bisa digunakan kembali di dalam program. Fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def dan dapat mengembalikan nilai menggunakan return. Definisinya adalah penjumlahan atau fungsi yang diambil itu A dan B. Lalu A itu berisi 5, B dan berisi 3. Penjumlahan di sini adalah plus, itu berarti nomor lungguh, maka hasilnya adalah 8. Lalu yang F, input dari pengguna. Python memungkinkan untuk menerima input dari pengguna menggunakan fungsi input. Input yang dimasukkan oleh pengguna akan diperlakukan sebagai input data string secara default. Sehingga jika diperlukan jenis data lain, misalnya integer atau float, mau isi data harus dilakukan. Data yang pertama itu input. Jika pengguna memasukkan nama sama dengan input, itu adalah masukkan nama Anda, yaitu inputan. Lalu akan keluar seperti serta. Terus berikutnya itu contoh input integer. Di sini harus didefinisikan dulu tipe integernya. Seperti integer dalam kurung input memasukkan teks simpanan, maka hasilnya seperti yang diinput oleh pengguna. Sekian presentasi tentang di Python dan implementasi dasarnya. Jika ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya. Itu kan tadi ngebahas filosofi tentang Gen of Python kan. Mau nanya kenapa Gen of Python itu dianggap penting dalam pengembangan Python. Nah, gimana sih pengaruhnya bagi cara kita menulis kodenya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Albar. Jadi jawabannya itu kenapa penting? Karena menekan sederhana dan penjelasan dalam penyelesaian masalah dengan prinsip hanya ada satu cara yang jelas untuk melakukannya. Programmer tidak bakal bingung memilih banyak gaya penulisan, dan dampaknya ini Python jadi lebih konsisten, mudah dipelajari oleh pemula, dan tetap kuat digunakan oleh programmer pengalaman untuk proyek yang besar. Gimana? Oke, siap, diterima. Aceh. Saya Fardun Mutasoid dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa Python sering disebut sebagai bahasa pemrograman multiguna? Bisa disebutkan contoh penggunaannya di kehidupan nyata? Nah, saya akan lanjut jawab pertanyaan kedua untuk Fadlan ya. Kenapa sih Python itu disebut dengan bahasa program yang multiguna ya? Yang pertama itu dia bisa digunakan di berbagai banyak bidang. Jadi yang pertama itu bisa digunakan untuk memindahkan file melalui Python. Yang kedua bisa mengembangkan web dengan menggunakan Django atau Flash. Dan yang ketiga menganalisa data. Nah kan teman-teman kan pasti menganalisa tuh kebanyakan pakai Excel ya. Nah ini kalau pakai Python itu dia lebih komplit sama library-nya lebih banyak. Jadi ini bisa secara otomatis lah mengulang data atau apa kayak contoh tadi tuh ya integer yang memasukkan umur nanti itu bisa otomatis, tinggal masukin aja codingannya nanti akan otomatis umur kita berapa dengan sesuai data-data yang sudah masuk ke dalam file tersebut. Nah juga ada kecerdasan buatan dengan Pandas, NumPy dan juga TensorFlow. Nah ini cocok banget buat teman-teman yang mau mempelajari machine learning itu bisa banget menggunakan Python, dan itu masuknya ke aplikasi Panda ya. Ke Panda ini tuh bisa menggunakan Jupyter atau Anaconda yang tadi ya. Dan jadi satu bahasa ini bisa digunakan untuk banyak hal. Nah makanya itu kenapa bahasa pemrograman Python itu yang paling sering digunakan sama software engineer dan juga lain-lainnya seperti itu ya. Saya Christopher Dalomne dari kelompok 2. Izin bertanya, apa perbedaan utama penggunaan for loop dan while loop di Python, dan dalam situasi seperti apa masing-masing lebih tepat dipakai? Untuk menjawab pertanyaan Christopher ya tentang
for loop atau pengulangan atau while loop ini dari loop. Itu untuk for loop cocok digunakan pada saat kalau kita tahu jumlah iterasinya. Dalam presentasi bisa kita lihat kita ada ditulis sudah 5, maka bisa mengulang sampai 5 kali dimulai dari 0. Lalu untuk while loop ini opsi dari for loop. Jika kita tidak mengetahui iterasi yang jelas, hanya tahu kondisinya, maka while loop lebih cocok digunakan dalam kondisi tersebut. Contohnya itu program terus meminta input user sampai user memasukkan angka yang benar. Dengan kata lain, for lebih terstruktur, sedangkan while lebih fleksibel untuk yang kondisi belum pasti. Itu jelas. Saya secara warid pertama dari kelompok 5 ingin bertanya apa yang bisa terjadi jika kita tidak menuliskan identifikasi dengan benar di Python, dan kenapa aturan ini berbeda dari bahasa yang lain. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Kang Danu. Apa yang bisa terjadi jika tidak bisa menuliskan? Jika identifikasi salah, program Python akan langsung error dan tidak bisa dijalankan sama sekali. Berbeda dengan bahasa yang lain, hanya menggunakan kurung kurawal. Di Python, identasi adalah bagian dari aturan sintaks. Keuntungannya, kode Python jadi lebih rapi dan konsisten. Tantangannya, programmer harus benar-benar disiplin menulis spasi atau tab agar struktur programnya terbaca dengan benar oleh interpreter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfa Putra, saya dari kelompok 7. Izin bertanya, mengapa sih Anaconda lebih direkomendasikan untuk pemula Python dibanding instalasi Python biasa? Karena Anaconda sudah disediakan paketnya yang lengkap. Di dalamnya itu udah ada package manager, ada banyak library folder yang siap dipakai nggak usah tanpa instalasi tambahannya. Terus selain itu, Anaconda juga ada internet book, lalu bisa melihat hasil catatannya langsung dalam satu tempat itu. Jadi proses itu lebih praktis dan nggak mungkin dan lebih simpel. Oke, sekian dari kelompok 3. Kelebihannya diterima, kekurangan dimaafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.